Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sukrisnawati dari kelompok 3 dan rekan saya Agung Prasetya dan Yoga Alkaf. Pada mata kuliah perekonomian Indonesia ini, kami akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Sedangkan menurut David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Yang terakhir ada Robert Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Selanjutnya, ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya, dalam saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang kedua, ada sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas. Dan yang terakhir, kemampuan atau kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Produk nasional bruto, gross national product. Gross national product yang disingkat GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. 2. Produk domestik bruto. Cara menghitung produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Cara menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Kesimpulan, perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangat mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Bisa disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan pemerintah masyarakat pada produk barang dan jasa. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Tentulah penjelasan lengkap tentang pertumbuhan ekonomi, pengertian, ciri-ciri, dan cara penghitungan dengan tepat. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara kita saat musim krisis seperti saat ini, ada baiknya Anda selaku pengusaha memantau kembali arus keuangan perusahaan Anda dengan tepat. Perhatikan juga jalur distribusi produk dan strategi pemasarannya dengan baik untuk memudahkan Anda dalam mengatur arus keuangan perusahaan produk dengan tepat. Maka Anda bisa menggunakan software akuntansi dari akunting online. Baiklah, sekian penjelasan dan presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.
Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.